Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anjani, NPM 22702049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi antar budaya, di mana materi ini adalah ujian akhir semester dari mata kuliah tersebut. Oke, baiklah, yang pertama ini adalah pengertian komunikasi antar budaya. Secara garis besarnya, komunikasi antar budaya ini adalah suatu cara hidup manusia ataupun kelompok manusia yang berkaitan dengan cara bertindak, berbuat, berbicara, serta bersikap yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu kemudian ada pengertian budaya dari para ahli, salah satunya ada Konjo Raningrat, yaitu dia menjelaskan bahwa budaya ini adalah semua sistem ide, gagasan, rasa, ataupun tindakan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan dijadikan klaim manusia dengan cara belajar. Nah, kemudian selanjutnya ada juga dari ahli yaitu Selo Somarjan dan Solaiman Sumardi yang menyatakan bahwa budaya ini adalah segala hasil karya, rasa, dan juga cipta masyarakat. Karya yang meliputi produk teknologi dan juga kebendaan lainnya. Oke, selanjutnya di sini adalah budaya ini merupakan sistem yang paling penting dalam hidup kita dalam melakukan suatu komunikasi dengan makhluk lainnya. Dan juga komunikasi ini sangat berkaitan dengan adanya budaya, karena tanpa adanya komunikasi dan juga budaya tidak akan berlangsungnya kegiatan tersebut. Seperti saat kita memotong pembicaraan yang teman kita sedang berbicara, itu dianggap pernyataan yang kurang sopan. Nah, secara umum, keterkaitan antara komunikasi dan budaya ini yang melandasi adanya istilah komunikasi antar budaya. Kemudian, komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi yang terjadi antar sepihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda seperti ras, etnik, terus juga kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman studi mengenai komunikasi antar budaya ini, maka semakin luas juga pembahasan tentang komunikasi antar budaya ini. Contohnya seperti semakin luasnya studi diplomasi, kemudian penelitian komunikasi kemanusiaan, jurnal komunikasi, dan juga relasi antar budaya. Hal inilah yang membuat komunikasi antar budaya ini semakin menarik dan juga semakin penting untuk dipelajari di kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada juga beberapa para ahli yang mendefinisikan komunikasi antar budaya ini dilandasi dengan latar belakang ilmu yang dimilikinya. Salah satu contohnya adalah Stewart L. Tubbs yang menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Pernyataan ini beranggapan bahwa perbedaan cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah apa sih tujuan komunikasi antar budaya ini dibuat, yaitu untuk menyadari dan memahami budaya kita sendiri. Selanjutnya lebih peka secara budaya dan juga memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Jadi tujuan komunikasi ini antar budaya ini adalah memahami komunikasi antara kita dan juga sekelompok orang yang lain tentang komunikasi yang disebut tadi. Dan juga yang terakhir lebih memahami. Nah, selanjutnya adalah contoh kajian komunikasi antar budaya ini yang dimensi pertama. Yang pertama adalah contohnya itu komunikasi antara bangsa Indonesia, kemudian ada juga bangsa Amerika dan juga bangsa Korea. Jadi di antara tiga negara tersebut berbeda-beda juga kajian komunikasi antar budayanya. Kemudian ada di dimensi kedua menyangkut konteks sosial, misalnya konteks sosial komunikasi antar budaya pada organisasi, bisnis, pendidikan, dan juga lain sebagainya. Oke, baiklah, yang terakhir yang akan kita bahas tentang komunikasi antar budaya ini adalah hambatan komunikasi antar budaya. Jadi apa saja sih yang menjadi hambatan-hambatan untuk kita berkomunikasi antara budaya tersebut? Yang pertama adalah mengabaikan perbedaan. Contohnya di sini adalah orang Amerika dan juga orang Filipina yang mengundang dari dua negara.
Jadi yang menjadi penghambatnya itu adalah mengabaikan perbedaan antara kebiasaan orang Amerika dan juga Filipina. Baiklah, yang terakhir adalah mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda, yang mana artinya setiap kelompok kultural ini memiliki perbedaan yang penting, misalnya antara suku Dayak dan juga suku Madura. Terus juga suku Sumatera dan juga suku Jawa memiliki perbedaan yang penting. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi penjelasan perbedaan antara budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.